Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita kepada seluruh warga jemaat yang bersekutu di keluarga masing-masing dalam ibadah Hari Raya Paskah ini. Hari ini adalah sukacita dan kebahagiaan besar bagi kita, orang-orang percaya, meski di dalam keterbatasan. Yesus Kristus sudah bangkit. Ia menang. Maut sudah dikalahkan. Keraguan berganti menjadi kepastian. Kebinasaan berubah menjadi keselamatan. Kehampaan diganti harapan yang baru. Marilah kita bersorak-sorak mengagungkan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan telah mengalahkan kuasa dosa serta maut. Kidung Jemaat 188, mari kita nyanyikan bersama-sama. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Jemaat dan umat Kristiani yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ibadah Hari Raya Paskah saat ini kita lakukan di dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Salam sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang telah bangkit. Haleluya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Dalam sukacita di hari kemenangan ini, ibadah kita yang penuh dengan syukur dan sukacita dipandu ayat yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-55 sampai 57. Demikian kesaksian Alkitab. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dalam masa Paskah ini kita menghayati bagaimana Yesus Kristus yang dengan taat dan setia
memberikan diri dan kehidupannya bagi keselamatan kita. Pernahkah kita merasa, pernahkah kita menghayati bagaimana hati Bapa yang menyerahkan, mengorbankan anaknya demi keselamatan ciptaannya?
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu besarnya kasih Allah yang merelakan anaknya demi keselamatan seluruh ciptaannya. Masihkah di dalam kehidupan kita yang tertebus ini, kita melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Bapa yang telah rela memberi sukacita dan keselamatan bagi kita semua? Mari kita merendahkan diri di hadapan-Nya. Kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunan-Nya. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau merelakan putra tunggal-Mu mengganti kami yang seharusnya terhukum di dalam kehidupan ini. Kami mengakui bahwa seringkali kami masih menyia-nyiakan kasih-Mu yang luar biasa itu dengan kami melakukan dosa di hadapan Tuhan. Karena itu, di hari kemenangan saat ini, sungguh kami menyesali segala dosa-dosa kami, dan kami rindu membangun diri dan kehidupan semakin indah, agar karya kasih-Mu yang luar biasa itu tidak menjadi sia-sia. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon, kuatkan kami, teguhkan iman kami, untuk kami senantiasa ada di jalan Tuhan. Amin.
Bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya, Tuhan berkenan menyatakan kasih karunia-Nya. Karena kita memang tidak mampu menghapus dosa-dosa kita, maka Yesus datang ke dalam dunia menghapus setiap dosa kita. Bagi setiap kita yang menantikan penyelamatan daripadanya dan merindukan Tuhan hadir dalam kehidupan ini, Alkitab mewartakan kabar sukacita sekaligus sebuah petunjuk kehidupan yang baru bagi kita semua. Firman-Nya demikian: setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah sukacita kita yang telah ditebus dan juga menjadi semangat serta tuntunan kehidupan yang baru bagi kita yang diampuninya. Ya Tuhan, Kaulah penebus. Jemaat sekalian, di hari yang spesial ini kita akan menyaksikan sebuah persembahan puisi. Mari kita saksikan bersama-sama. Puisi doa untuk Corona. Tuhan, jauhkanlah kami dari Corona. Corona tidak hanya membuat kami sakit, namun juga menanggung fitnah bahwa kami terkena asap-Mu. Kami diserang oleh bala tentara-Mu. Tuhan, jauhkanlah kami dari Corona. Kami tak ingin diliput secara lebay hingga menimbulkan hoaks dan kepanikan massa. Tuhan, jauhkanlah kami dari Corona. Kami tak ingin diisolasi dan ibadah kami pun menjadi terbatasi. Tuhan,
jauhkanlah kami dari corona. Kami takut, Tuhan. Kami tidak ingin keluarga kami terdampak dengan corona. Sakit dan kematian kami hanya akan merepotkan orang saja. Masker mahal, rumah sakit mahal, kuburan pun mahal. Sedangkan hutang kami masih ada di mana-mana. Tuhan, jauhkanlah kami dari corona. Kami tidak ingin ini menjadi perdebatan politik yang sama sekali tidak ada solusinya. Tuhan, sembuhkanlah siapapun yang terjangkiti corona. Tidak peduli apapun suku dan agamanya. Karena kami tahu, Tuhan, ateis pun tidak luput dari cinta dan perlindungan-Mu. Izinkanlah kami, Tuhan, melihat kuasa-Mu, bukan dari kedahsyatan amarah-Mu, namun dari damai sejahtera-Mu. Tuhan, biarkanlah kami tobat, bukan karena menyaksikan amarah-Mu, tetapi semata-mata karena kami merindukan dan mengasihi-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini mari kita mengikuti ajakan untuk mati dan bangkit dengan Kristus sambil membaca di dalam Alkitab dari Roma 6 ayatnya yang pertama sampai dengan 14. Mari kita baca bersama-sama, mari kita ikuti pembacaan ini. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya,
kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah, sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, tetapi kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk meminta petunjuk dan bimbingan dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami masih dapat beribadah walaupun di tempat dan di rumah kami masing-masing, karena Engkau mengizinkan suatu wabah terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi semangat kami ya Tuhan pada hari ini untuk merayakan hari kebangkitan-Mu.
Dan sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan juga memimpin dan membimbing kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa kepada Bapak Abednego yang akan memimpin pelayanan firman ini. Kiranya Tuhan juga memberkati dan kiranya firman yang akan disampaikan akan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih ya Tuhan, sebelumnya hapuskan dosa kami agar tidak terhambat berkat yang akan Engkau bagikan kepada kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang telah membaca, mendengar, dan merenungkan serta melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.
Shalom Aleichem. Demikianlah sebuah salam yang diungkapkan Yesus ketika berjumpa dengan pengikutnya di hari kebangkitannya. Suatu salam di tengah kegelisahan, di tengah ketakutan, di tengah kesedihan, di tengah keputusasaan para pengikutnya pada waktu itu. Karena Yesus, Sang Guru mereka, mati dan dikuburkan. Lihatlah betapa ketika Sabat telah lewat, pengikut Tuhan Yesus pergi ke kubur Yesus. Ini adalah sebuah gambaran kehidupan yang masih diliputi dengan kedukaan, kesedihan, sehingga mereka rindu untuk datang ke kubur dan melihat jasad orang yang dikasihi. Namun sungguh luar biasa pesan Paskah. Dari bacaan kita pada hari ini, saya ingin mengajak jemaat dan umat Kristiani dimanapun berada untuk secara khusus kita memperhatikan ayat 6-7 dari Matius 28. Saya ingin membacakan kembali untuk kita semua. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ada hal yang cukup menarik untuk kita perhatikan dari ayat nats ini. Malaikat berpesan, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Dan kemudian dikatakan oleh malaikat bahwa ia telah mendahului kamu ke Galilea. Satu perenungan bagi kita semua. Mengapa Galilea? Yesus yang bangkit tidak ada di kubur. Sekali lagi, ia mendahului para murid ke Galilea. Mengapa Galilea? Kalau kita memperhatikan catatan-catatan Injil, Galilea adalah sebuah wilayah di mana Kristus melakukan karyanya. Galilea adalah sebuah tempat di mana Kristus mengajar, memberi makan, menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati. Di Galilea itulah karyanya dinyatakan dengan sangat luar biasa. Karya yang mengajar, karya yang memberi makan, karya yang menyembuhkan, dan karya yang membangkitkan. Jadi dengan Kristus yang bangkit, yang tidak menetap di kubur, tetapi Kristus yang bangkit dan menuju kepada Galilea, Yesus ingin mengingatkan karya-karya dan semua yang dilakukannya yang memberikan harapan bagi kehidupan. Ini pesan yang terkandung di dalam peristiwa Paskah. He is not here
because He's risen. Dia tidak di sini sebab ia telah bangkit, tapi kemana? Ke Galilea, tempat karya-karyanya yang memberi harapan dilakukan di sepanjang perjalanan kehidupannya. Dan menarik kata-kata Yesus pada ayatnya yang ke-10 bagian Alkitab yang kita baca pada hari ini. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Jadi warta Paskah yang menyatakan Yesus tak lagi dikubur, tetapi Yesus ke Galilea tidak berhenti sebagai sebuah warta, tetapi berlanjut dengan sebuah perintah, berlanjut dengan sebuah pengutusan supaya para pengikutnya pergi ke Galilea. Ini adalah sebuah pesan bagi setiap umat percaya miliknya, bagi setiap gereja untuk melakukan karya melalui peristiwa Paskah. Melalui kabar dan warta kebangkitan, kita juga dipanggil untuk melakukan karya, memberi harapan di tengah kehidupan yang saat ini dipenuhi dengan berbagai pergumulan. Ini sekali lagi adalah sebuah perintah, sebuah pengutusan yang terkandung di dalam peristiwa Paskah. Kita dipanggil sebagai sebuah gambaran, para murid dipanggil untuk pergi ke Galilea. Tuhan berkenan melanjutkan karyanya melalui para pengikutnya. Karya-karya yang menumbuhkan pengharapan baru yang telah dilakukan Kristus sejak semula dan saat ini melalui peristiwa Paskah. Tugas itu diberikan kepada kita semua para pengikutnya. Oleh sebab itu jemaat dan umat Kristiani dimanapun kita berada, Paskah pada tahun ini yang kita rayakan dengan keterbatasan oleh karena pergumulan dan keprihatinan dunia, memanggil kita gereja dan umat Tuhan untuk berbuat sesuatu yang nyata, berbuat sesuatu meskipun sederhana, tetapi itu menumbuhkan pengharapan di tengah guncangan kehidupan saat ini. Kita dipanggil untuk memperhatikan sesama kita yang terdampak bencana COVID-19 saat ini. Sesederhana apapun perhatian yang bisa kita berikan bagi saudara-saudara kita yang terdampak langsung bencana ini. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Paskah tahun ini menginspirasi kita untuk melanjutkan karya Tuhan yang memberi pengharapan baru dalam kehidupan setiap manusia miliknya. Mari kita melihat tetangga kita. Adakah mereka yang terdampak dari bencana COVID-19 yang saat ini sedang terjadi? Mari kita melakukan sesuatu meskipun itu sederhana. Tidak harus suatu pemberian, tetapi perhatian, kemudian kita menyampaikan kepada aparat pemerintah misalnya, RT, RW kita, di tempat kami, Pak, tetanggaku ternyata terdampak bencana COVID. Ini sebuah perhatian, ini sebuah perilaku, perbuatan yang sudah mencerminkan tindakan
karya yang meneladan Kristus, memberi harapan dalam kehidupan di tengah pergumulan dan keprihatinan saat ini. Tentu lebih luar biasa ketika kita tidak lagi juga hanya terpaku terhadap peristiwa Paskah, tetapi terinspirasi oleh peristiwa Paskah ini. Kita tidak lagi berada di kubur yang kosong. Kita meratapi Yesus yang tidak ada di sana. Tetapi kita terinspirasi untuk pergi dan melakukan sesuatu. Gereja berbuat, umat Tuhan berbuat. Apapun yang bisa dilakukan. Dan itu menjadi aksi Paskah kita tahun ini. Memperhatikan mereka yang terdampak, memperhatikan mereka yang memerlukan perlindungan, untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan di tengah wabah yang saat ini sedang merebak. Satu tantangan untuk kita semua. Apakah Paskah hanya membuat kita termangu, hanya membuat kita merasa, wah luar biasa Tuhanku telah bangkit? Ataukah dengan pengharapan baru yang diberikan Tuhan bagi kita, kita mau dan mampu berbuat bagi sesama dalam kehidupan ini? Mari kita bersyukur atas peristiwa Paskah ini, dan syukur itu kita wujudkan dengan kita melakukan aksi Paskah, berbuat yang terbaik, apa yang kita bisa, sebagai wujud kita memuliakan Tuhan yang mengasihi kita dan Dia yang bangkit untuk memberi harapan baru. Selamat menjadi pembawa-pembawa harapan di tengah keprihatinan dunia saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Saudara yang kasih, kami persilahkan untuk berdiri bersama kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, di hari raya Paskah ini, kita yang telah ditebus oleh Tuhan akan bersama-sama mempersembahkan apa yang layak bagi Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita lihat video yang akan ditayangkan berikut ini. Balik. Ngopi mas? Iya nih, hari Minggu ngopi lah. Kenapa mas? Biar utang sekalian nuker. Oh iya, ya. Ini mas. Kasih bu ya. Duitnya banyak. Bagi-bagi dong. Mau ngapain mah? Di obat nyamuk. Obat nyamuk, banyak nyamuk di Masih sini. malam dosa. Biasa kan di kayak hutan. Ini mau duit. Itu apa itu? Nih, ini 50.000 nih buat jalan nih sama pacar saya nih. Udah punya pacar sih. Cantik. Buat pacar. Kalau mau tambah jajan. Tambah jajan? Iya, ada kan lapar kita di jalan ya. Aus. Oke. Minum. Ini buat kamar mandi baru, toilet cobain. Ini dia punya toilet baru. 2.000 Iya. buat toilet. Yok. Parkir motor. Parkir motor. Iya. Masih bayar parkir? Bayar dong, kita kan umat yang taat bayar parkir. 2.000. Itu buat apa? Sembah. Sembah. Iya. Kolektor. Iya. 2.000. 2.000. Nah, 2.000 persembahan. Terus yang ini tadi? nyobain toilet baru. Toilet. Iya. Persembahan toilet. Oh, iya sama 2.000. Iya. Persembahan 2.000. Toilet 2.000. Iya sama ya. Masuk kolektor sama nama bayar toilet 2.000. Kolektor kalah buat jajan. Ya, demikianlah sebuah satir tentang kolekte atau persembahan. Tentu kita yang menghayati dengan sungguh-sungguh cinta kasih Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Ayat yang melandasi persembahan kita adalah diambil dari 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-17a yang berbunyi demikian. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari jemaat sekalian, kita dengan sepenuh hati mempersembahkan yang layak buat Tuhan, sambil menyanyikan pujian Terpujilah Engkau Allah Maha Besar, Kidung Jemaat 397 ayat yang pertama dan ketiga, pertama dan kedua.
Kini jemaat, mari kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita, dan bersama nanti kita akan mengakhirinya dengan kita naikkan doa Bapa kami. Kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersuka cita oleh karena kebangkitan-Mu yang memberi pengharapan baru bagi umat manusia. Dan Kau juga memanggil kami untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu yang melanjutkan karya kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Kuatkan kami, mampukan kami untuk menjadi pembawa harapan di tengah beratnya pergumulan hidup yang kami alami saat ini. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang bangkit, yang kuasanya telah mengalahkan maut, juga berkenan memberi kami kekuatan untuk menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam rangkaian ibadah Paskah yang penuh sukacita ini, kami mewujudkan sukacita dan syukur kami dengan mengumpulkan persembahan di tengah peribadatan di keluarga kami masing-masing saat ini. Kami rindu Tuhan berkenan untuk menyuci, kuduskan, dan menerima persembahan kami ini sehingga dapat bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan di tengah dunia ini, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami memohon kekuatan-Mu di tengah pergumulan dan tantangan kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kemampuan, dengan kekuatan, kesehatan, untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing di dalam kehidupan ini, meskipun dalam situasi dan keadaan yang menggelisahkan, mencemaskan, dan serba terbatas saat ini. Kami yakin melalui setiap karya keseharian kami, Tuhan berkenan memelihara dan memberkati kehidupan kami semua. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya kuasa kebangkitan sungguh memberi harapan bagi kehidupan mereka semua, sehingga mereka tetap dan terus bersemangat. Mereka terus berpengharapan hanya kepada Tuhan yang berkuasa menyembuhkan dan memulihkan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, keluarga milik-Mu yang ada di dalam kedukaan, oleh karena baru saja ditinggal oleh orang yang dikasihi di dalam kehidupan mereka. Mampukan mereka untuk meyakini bahwa kedukaan yang dialami akan berlalu oleh karena kuasa Tuhan yang bangkit dan membangkitkan, memberi pengharapan, kekuatan, dan penghiburan yang sejati bagi yang berduka cita. Kami pun ingin senantiasa bersyukur, mensyukuri kehidupan yang Tuhan anugerahkan bersama dengan saudara-saudara kami yang pada pekan ini Tuhan perkenan untuk bertambah usia, berulang tahun. Mampukan kami Tuhan untuk menghayati betapa pemeliharaan Tuhan tidak pernah lekang dalam kehidupan kami. Berikanlah sukacita, kedamaian, keberhasilan di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Kami juga rindu berdoa
bagi keluarga-keluarga milik-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati. Kami bersyukur melalui peristiwa yang secara manusiawi memprihatinkan ini, Tuhan telah berkenan berkarya, membangkitkan, membangun mezbah-mezbah keluarga di keluarga-keluarga milik Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan berkenan untuk senantiasa hadir di dalam kehidupan rumah tangga, keluarga-keluarga milik Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan keluarga-keluarga milik Tuhan. Sehingga melalui kehidupan keluarga-keluarga milik-Mu ini dimanapun berada Tuhan, semakin banyak sesama kami yang merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya, dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa bagi pergumulan kami, seluruh masyarakat dunia saat ini, oleh karena sakit penyakit yang sedang mewabah. Berikan kami kekuatan, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami ketaatan ya Tuhan, untuk bersama-sama berjuang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sehingga keprihatinan yang ada ini segera berlalu dari kehidupan masyarakat dunia ini. Kami mengingat saudara-saudara kami, anak-anak kami yang jauh dari kami, yang saat ini berada di tempat-tempat yang harus ditutup secara sosial, secara fisik, oleh karena wabah penyakit yang saat ini terjadi. Kami rindu untuk bersama dengan saudara-saudara kami ini, tetapi oleh karena kebijakan-kebijakan yang membatasi demi kebaikan hidup kami semua, kami tidak bisa bersama-sama dengan mereka. Di sukacita pada hari kemenangan ini, kami yakin Tuhan juga menganugerahkan sukacita, pengharapan, dan kegembiraan bagi saudara-saudara kami yang ada di tempat dimanapun berada, yang harus ditutup untuk sementara waktu. Mari Tuhan, kiranya pengharapan baru oleh karena kuasa kebangkitan-Mu melalui peristiwa Paskah ini boleh meresap di dalam hati kami, dan kami pun boleh bangkit bersama dengan Engkau, menyongsong kehidupan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami naikkan doa kami dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari bersama kita bangkit berdiri untuk mengakhiri peribadatan kita. Tuhan Yesus berpesan kepada para murid-Nya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita bangkit dan berpengharapan bagi mulia nama Yesus. Kini umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dan umat Kristiani dimanapun berada, kami atas nama Majelis Jemaat GKJW Rungkut pada hari ini perkenankan mengucapkan Selamat Paskah tahun 2020, Tuhan Yesus memberkati.